Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya dari program studi pendidikan agama Islam kelas 5C UIN Raden Mas Said. Di sini saya akan menjelaskan tentang historisitas fikih, bukunya Masail Fiqhiyah Memahami Permasalahan Kontemporer karya Muhammad Yusuf. Mungkin teman-teman pernah berpikir, kenapa harus ada fikih dan bagaimana produk fikih itu seharusnya dibuat oleh ulama? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan yang pertama, historisitas fikih. Umat Islam mempunyai dua pedoman hidup dan sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Dalam Islam, teks Al-Quran dan Hadis memiliki posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Keduanya muncul sebagai respon atas berbagai problem sosiokultural yang muncul dalam kurun waktu tertentu. Al-Quran dan Hadis memiliki makna yang dalam dan luas tanpa bertepi. Maka dari itu, datanglah fikih sebagai ilmu yang digunakan untuk menjelaskan maksud dari Al-Quran dan Hadis tersebut. Muslim di Indonesia itu tentulah berbeda dengan Muslim di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Akibatnya, Muslim di dunia memiliki corak keberislaman yang berbeda pula. Dan Islam itu tidak hanya diturunkan untuk komunitas masyarakat tertentu. Jadi wajar jika negara Indonesia, negara Arab, negara Madinah memiliki corak keberislaman yang berbeda-beda. Di Indonesia terdapat 5 mazhab fikih yang berkembang, sedangkan di Malaysia hanya menggunakan mazhab Syafi'i yang diakui oleh negara. Selanjutnya, stagnasi tasyrik Islam. Fikih di suatu tempat bisa jadi tidak bisa diterima oleh tempat lain walaupun hal itu pada waktu yang sama. Faktor tempat, situasi, kondisi, serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Selain itu, ulama fikih menjadi warna penentu dari rekayasa fikih. Seringnya Muslim sebagai pewaris fikih melupakan variabel-variabel dan faktor tersebut. Fikih dijadikan sebagai alat perpecahan dan legitimasi ekstremitas kelompok tertentu. Atas dasar perbedaan mazhab, seringnya suatu kelompok mengkafirkan kelompok lain. Padahal jelas Islam melarang umatnya seorang muslim mengkafirkan muslim lain, karena yang tahu kafirnya seseorang itu hanyalah Allah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ada berapa pembagian hukum Islam. Pembagian hukum dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, hukum iktihadiyah. Yang kedua, hukum khuluqiyah. Yang ketiga, hukum amaliyah. Selanjutnya, fenomena fikih generasi awal. Fenomena fikih generasi awal ini dibagi dalam 3 periode. Periode yang pertama pada zaman Nabi SAW. Pada zaman Nabi, hukum Islam itu dapat dikatakan sebagai solusi terhadap masalah kemanusiaan. Hukum Islam atau fikih merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Kemudian pada zaman sahabat ini Rasulullah telah meninggal. Dengan adanya masalah-masalah yang ada setelah wafatnya Rasulullah, maka para sahabat merespon hal tersebut dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka
dengan merujuk kepada nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Yang ketiga, periode zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in ini banyak permasalahan yang muncul, dan permasalahan ini belum pernah muncul pada masa Rasulullah dan masa sahabat. Dengan keadaan seperti ini, maka para tabi'in terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya, fenomena fikih di zaman pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab itu lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Misalnya, imam mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Ja'fari lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Saya akan menjelaskan tentang 4 imam mazhab. Imam mazhab yang pertama adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah memiliki nama lengkap Nu'man ibnu Sabit ibnu Zauti. Beliau lahir 80 Hijriah. Beliau belajar dari ulama tabi'in Hamad ibnu Abi Sulaiman. Untuk imam mazhab yang kedua adalah imam mazhab Imam Malik. Imam Malik mempunyai nama asli Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Gurunya adalah Abdul Rahman ibnu Hurmuz. Untuk imam mazhab yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir di Guzah pada tahun 150 Hijriah. Yang keempat, Ahmad ibnu Hambal. Ahmad ibnu Hambal itu lahir pada tahun 164 Hijriah. Selain dari 4 mazhab ini, masih banyak imam mazhab dari Sunni atau Syiah yang terlupakan bahkan hilang jejaknya. Untuk yang selanjutnya, bagaimana ketika pintu ijtihad tertutup? Ketika pintu ijtihad tertutup, aktivitas yang menghentikan ijtihad adalah tradisi mensyarah kitab-kitab fikih dalam kitab-kitab hadis. Bahkan ada kitab fikih dan kitab hadis itu yang disyarah secara berulang-ulang oleh ulama. Misalnya kitab hadis Fath al-Bari, yang kitab itu disyarah selama 3 kali. Penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi atau tatwid. Gerakan tatwid di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khasanah ilmu para ulama, tetapi disinilah menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang ada. Pada masa ini, berkembang tradisi diskusi mazhab antara ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama yang lain saling menyerang. Selanjutnya, mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Kajian Islam pada umumnya dan fikih secara khusus harus mampu merespon persoalan masyarakat hari ini dan harus mampu memprediksi ke depan dengan membaca tanda-tanda zaman. Fikih harus relevan dengan perkembangan zaman. Fikih menurut ulama seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan final, sebab fikih dan Islam itu sangat berbeda. Penghargaan kita terhadap karya-karya ulama masa lalu tidak selalu harus tunduk kepada hasil olah nalar mereka, tetapi melanjutkan ijtihad mereka sesuai tantangan zaman adalah sebuah keniscayaan. Di sini fikih dan Islam itu sangat berbeda. Islam itu adalah sebuah kebenaran mutlak,
Sedangkan fikih adalah hasil interpretasi terhadap sebagian makna Islam, Al-Quran dan hadis yang kebenarannya adalah relatif. Yang kedua, Islam itu adalah ajaran azali dari Tuhan yang pasti dan benar. Sedangkan fikih merupakan produk pemikiran manusia yang berdasarkan perangkat ilmu yang telah dibangunnya dan ia bersifat profan. Untuk yang selanjutnya, Islam di Indonesia itu Islam yang majemuk. Keragaman itu merupakan kekayaan. Sepanjang keragaman dan perbedaan dipahami dan disikapi secara arif dan positif sebagai bagian dari sunatullah, maka ia akan membawa kehidupan yang lebih indah untuk dijalani. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang berbhinneka tunggal ika. Kita harus mengedepankan sikap toleransi. Dengan agama lain saja, Islam mengajarkan kita untuk toleransi, apalagi kita dengan saudara sesama muslim. Jika hal tersebut kita lakukan, maka tidak akan ada perpecahan muslim di Indonesia. Keragaman pemahaman internal umat Islam Indonesia terhadap ajaran agamanya harus menjadi pertimbangan dalam memproduksi fikih. Produk atau respon fikih dituntut untuk menghasilkan produk yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang bermajemuk. Untuk selanjutnya, kearifan menyikapi perbedaan. Munculnya konflik di masyarakat pada umumnya dipicu oleh keberagaman yang meningkat menjadi perbedaan, dan bahkan keberagaman itu meningkat menjadi pertentangan terbuka. Apabila keberagaman yang ada kita sikapi secara negatif, yang akan terjadi adalah terjadinya permusuhan, adanya desintegrasi, dan pertumpahan darah. Namun jika keragaman disikapi dengan arif dan positif, yang terjadi adalah kehidupan individu maupun kelompok akan lebih dinamis, melahirkan kompetensi secara sehat, munculnya sikap saling tolong-menolong. Yang selanjutnya adalah urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Di sini, dalam perumusan fikih itu yang paling bertanggung jawab sesuai dengan konteks kehidupan umat Islam di Indonesia ialah ulama dan cendekiawan muslim, khususnya perguruan tinggi dan sarjana muslim harus berupaya mengungkapkan berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini. Demikian adalah penjelasan saya tentang historisitas fikih. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.